Jika saya seorang pengusaha besar, saya takkan ragu menempatkan Ahok di posisi penting dan strategis di dalam perusahaanku. Saya yakin perusahaanku akan maju pesat. Jika saya seorang presiden, saya mewajibkan diri untuk memberikan jabatan penting dan prestis untuk Ahok. Saya yakin apapun yang dipegang oleh Ahok akan berkembang dan berkemajuan. Ahok adalah profesional sejati. Dia seperti orang yang memiliki banyak keahlian sehingga ketika diberi amanah apapun, dia akan melaksanakan amanah itu sebaik mungkin. Ahok nyaris tak pernah membuat kecewa dari apa yang menjadi tanggung jawabnya. Kadang saya membayangkan, jika Ahok ditawari menjadi aktor, saya kira dia akan menjadi aktor yang baik. Jika ditawari menjadi seorang penyanyi, mungkin dia akan berusaha keras untuk latihan olah vokal. Jika ditawari jadi stand-up komedia, dia juga pasti akan berusaha keras untuk menjadi komedian yang baik. Ahok memang profesional sejati. Bagiku, dia adalah manusia langka di Indonesia. Orang yang profesional di bidang tertentu bisa jadi gagap di bidang lain. Jarang ada orang yang bisa tetap profesional di lebih dari satu bidang. Dengan mengawali karir sebagai Direktur PT Nurindra Eka Persada, sebagai persiapan membangun pabrik Gravel Peksen pada tahun 1995, Ahok mulai membuktikan keprofesionalitasnya. Pun demikian saat mendirikan pabrik di Dusun Burung Mandi, Desa Mangkubang, Kecamatan Manggar, Belitung Timur. Pabrik pengolahan pasir kuarsa tersebut adalah yang pertama dibangun di Pulau Belitung dan memanfaatkan teknologi Amerika dan Jerman. Setelah berhasil membuktikan diri sebagai seorang profesional di bidang usaha, Ahok membuktikan lagi di bidang lain. Pada tahun 2004, Ahok terjun ke dunia politik dan bergabung di bawah bendera Partai Perhimpunan Indonesia Baru atau Partai PIB sebagai Ketua DPC Partai PIB Kabupaten Belitung Timur. Pada pemilu 2004, ia mencalonkan diri sebagai anggota legislatif dan terpilih menjadi anggota DPRD Kabupaten Belitung Timur periode 2004-2009. Partai PIB adalah partai politik yang didirikan oleh almarhum Syahrir. Pada tahun 2009, Basuki mencalonkan diri dan terpilih menjadi anggota DPR RI dari daerah pemilihan Bangka Belitung mewakili Partai Golkar. Ia sukses meraup 119.232 suara dan duduk di Komisi 2. Setelah menjadi anggota legislatif, Ahok mencoba peruntungannya di Wakil Gubernur DKI tahun 2012 bersama Jokowi. Tahun 2014 berhasil menjadi Gubernur DKI menggantikan Jokowi yang naik menjadi Presiden. Saat menjadi Gubernur DKI Jakarta, Ahok mewariskan ruang publik terpadu rumah anak, layanan kesehatan ketuk pintu layani dengan hati, pembenahan trotoar, pembangunan rumah sakit umum kecamatan tipe D, jembatan perindustrian Manggarai, Lenggang Jakarta, penertiban Kalijodo, dan relokasi Kampung Pulo. Setelah malang melintang di dunia usaha, legislatif, pejabat daerah, kini Ahok diberi amanah sebagai Komisaris Utama Pertamina. Jujur, awalnya saya sempat khawatir. Ahok ini memang sangat profesional saat menjadi Gubernur DKI Jakarta. Ahok adalah eksekutor sejati di pemerintahan. Tetapi, apakah dia mampu menghadapi dunia yang berbeda dengan sebelumnya saat menjadi Komisaris Utama Pertamina? Kekhawatiran saya ternyata tidak terbukti. Ahok mampu menjalankan tugasnya dengan baik. Ahok membawa aura positif di tubuh Pertamina. Awal menduduki jabatan sebagai komisaris, Ahok langsung membuat gebrakan dengan membuat Pertamina transparan. Sejak Ahok di Pertamina, beberapa kali Pertamina menurunkan harga BBM. Ahok juga membuat Rumah Sakit Pertamina Jaya menjadi rumah sakit khusus COVID-19. Hebatnya, di Rumah Sakit Pertamina Jaya pelayanannya menggunakan robot. Dimanapun Ahok berkiprah, Ahok memang selalu menjadi sorotan. Profesionalitasnya benar-benar menjadi teladan. Sangat disayangkan sekali jika orang seperti Ahok tidak dipakai untuk memajukan negara. Negara butuh lebih banyak lagi orang-orang seperti Ahok. Kadang saya bertanya-tanya, kenapa Ahok bisa seprofesional itu? Kenapa Ahok seolah-olah menguasai banyak keahlian sehingga nyaris semua bidang yang menjadi tugasnya dikerjakan dengan profesional? Analisa saya, Ahok seperti punya prinsip mengabdi. Apapun amanah dan tanggung jawab yang diberikan, maka harus dilaksanakan dengan semangat mengabdi. Pantang bagi Ahok untuk mengecewakan siapapun yang telah memberikan amanah dan tanggung jawab kepadanya.
Dia akan belajar dan berusaha keras untuk menjadi profesional di bidang baru yang menjadi tanggung jawabnya.